Pendidikan adalah pilar masa depan. Ada satu tantangan yang sering kali tak kasat mata memberi dampak nyata. Punya karakter, khususnya dalam empati dan kepedulian. Data raport pendidikan kami menunjukkan indikator karakter yang masih sedang. Nah, ini menjadi panggilan hati bagi kami, SDT Cendekia, untuk menggali program yang berdampak. Salam dan bahagia. Bapak Ibu Dewan Juri, perkenalkan, saya Vicky Nurbaiti Herlina, Kepala Sekolah SDT Cendekia Pematang Siantar, dengan bangga akan mengikuti Jambore Guru dan Tenaga Kependidikan dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional tahun 2025. Salam cendekia, salam inovasi. Berikut ini adalah pemaparan program dari SDT Cendekia Pematang Siantar yang dilaksanakan pada tahun ajaran 2025-2026. Bestiko, bersama sahabat tumbuh karakter baikku. Penyusunan program sekolah berdasarkan analisis rapot pendidikan. Ini merupakan intervensi holistik, peningkatan karakter, dan pencegahan perundungan di STT Cendekia Pematang Siantar. Dengan saya, Vicky Nurbaiti Herlina, Kepala Sekolah SDT Cendekia. Sebagai lembaga pendidikan formal yang berkomitmen pada peningkatan mutu secara berkelanjutan, SDT Cendekia senantiasa menjadikan rapat pendidikan sebagai cerminan dan peta jalan utama kami. Dari hasil rapot pendidikan terbaru, kami menemukan sebuah tantangan besar sekaligus panggilan untuk bertindak. Ringkasan kondisi satuan pendidikan di tahun 2025. Dari seluruh capaian tahun ini, kemampuan literasi menjadi indikator dengan capaian terbaik. Meski demikian, iklim keamanan satuan pendidikan adalah indikator dengan capaian terendah, yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengalaman perundungan peserta didik. Upaya untuk membenahi hal ini adalah melalui aktivitas peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah yang bertujuan untuk mendukung ketersediaan dan penerapan program serta kebijakan untuk mencegah dan menanggulangi segala bentuk perundungan atau bullying dari guru atau sesama siswa di sekolah yang berdampak pada iklim keamanan sekolah. Capaian karakter yang bernilai sedang. Ini merupakan tingkat karakter pelajar Pancasila yang bersifat holistik, mencakup komponen pengetahuan, afektif, keterampilan, dan perwujudan dalam perilaku. Nilai sedang artinya peserta didik telah menyadari pentingnya nilai-nilai karakter pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis, serta berkebinekaan global. Namun, masih perlu dukungan untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, nilai capaian karakter tahun ini menurun dengan capaian 55,1, yaitu turun sebesar 0,7 dari tahun 2024 yang berada pada nilai 55,8. Menganalisis akar permasalahan melalui subindikator, yaitu subindikator nalar kritis, kreativitas, dan kemandirian. 3 poin ini sesungguhnya mengalami kenaikan. Namun, pada subindikator gotong royong, nilai capaian gotong royong tahun ini 56,48 turun 3,36. Begitu juga tercatat pada subindikator kebinekaan global serta subindikator beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, capaian karakter pada subindikator ini mengalami penurunan dari tahun 2024. Berdasarkan akar permasalahan tadi, yang menjadi fokus adalah manifestasi nyata dari kelemahan karakter ini, yaitu adanya perilaku perundungan atau bullying, baik fisik maupun verbal ringan, dan tingginya jumlah saksi pasif bystander yang takut atau tidak tahu bagaimana cara menolong. Kemudian, sekolah menyusun program yang bertujuan mengubah siswa dari bystander menjadi upstander, yaitu pelopor kebaikan untuk menaikkan level karakter ke predikat baik.
Tindak lanjut proaktif yang kemudian dilakukan sekolah adalah melakukan studi analisis internal sekolah. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual mengenai kondisi internal sekolah. Ini dilakukan secara komprehensif untuk memvalidasi temuan awal dan mendapatkan data kualitatif yang lebih kaya. Berbagai tahapan dilakukan untuk menganalisis internal sekolah, yaitu pertama, mengetahui persepsi keamanan psikologis siswa. Kemudian kedua, gaya pengasuhan orang tua. Kemudian melakukan analisis kesenjangan. Dan yang terakhir, sekolah mencari baseline dan rekomendasi awal. Adapun hasil kuesioner yang disebarkan kepada siswa terkait persepsi keamanan psikologis siswa ternyata menunjukkan isu utama terkait keamanan psikologis siswa itu sendiri. Nah, implikasi dari ini adalah konsistensi pola asuh yang positif dan tegas perlu diperkuat agar mendukung nilai anti-bullying di sekolah. Analisis kesenjangan mengacu pada tata letak pelaksanaan bullying. Kemudian, setelah menganalisis berbagai akar permasalahan yang terjadi, maka SDT Cendekia pada tahun 2025-2026 membuat program Bestiku, yaitu Bersama Sahabat Tumbuh Karakter Terbaikku. Program ini merupakan program pencegahan dan penanganan perundungan yang mengintegrasikan 3 pilar, kebijakan tegas, penguatan karakter, dan pelibatan siswa aktif yang memuat visi sekolah. Adapun slogan dari program ini adalah suarakan persahabatan, hentikan perundungan. Tentunya program ini bukan hanya sekedar program tertulis saja. Rencana implementasi dan keterpaduan terdiri dari 3 prioritas. Pertama, prioritas utama 1, di mana memiliki tingkat urgensi tinggi dan juga dampak yang tinggi. Prioritas utama 2 memiliki tingkat urgensi tinggi dan dampak menengah. Yang ketiga, prioritas pendukung, di mana urgensi menengah namun dampaknya tinggi. Pada prioritas utama 1 yang menjadi fokus adalah pondasi sistem anti-bullying, yaitu tim, SOP, baseline, dan juga edukasi awal. Pada slide ini terlihat sangat jelas apa saja yang dilaksanakan. Prioritas utama 2, di mana memiliki urgensi tinggi dan juga dampak yang tinggi. Hal ini berfokus pada pencegahan dan budaya positif. Waktu pelaksanaannya dimulai dari Oktober 2025 hingga Juli 2026. Bentuk dari prioritas utama 2 ini adalah kalender kampanye. Di sini, SDT Cendekia memiliki kalender kampanye yang sangat jelas terstruktur mulai dari Juli 2025 hingga Juni 2026. Prioritas pendukung ini merupakan tingkat prioritas yang ketiga. Ada 4 strategi inovatif untuk menjawab rekomendasi awal pada program Bestiku. Yang pertama, tim TPPK. Memastikan kebijakan yang tegas, penanganan yang adil, dan upaya pencegahan yang berkelanjutan. Kemudian, sahabat anti-bullying. Pembentukan tim siswa yang terpilih, yaitu 4 siswa dari masing-masing kelas yang dilatih secara khusus tentang empati dan menjadi pelopor kebaikan. Ketiga, kalender kampanye. Kalender kampanye ini digunakan untuk memastikan seluruh warga sekolah, baik siswa, guru, staf pegawai, dan orang tua memiliki pemahaman yang sama dan mendalam tentang apa itu perundungan, jenis-jenisnya, dampaknya, serta peran masing-masing dalam pencegahan dan penanganan. Dan yang keempat, strategi inovatif ini merupakan kotak curhat yang selama ini belum ada di SDT Cendekia. Melalui program ini, pengadaan kotak curhat digunakan untuk menghilangkan rasa takut atau malu yang dirasakan oleh siswa untuk melaporkan kasus-kasus yang mereka alami maupun mereka lihat.
Tentunya, ketika nanti berjalan, program ini tidak semestinya hanya berjalan kemudian terhenti begitu saja. Kita mengharapkan ada keberlanjutan dan juga evaluasi program ke depannya. Nah, keberlanjutan yang diinginkan salah satunya adalah regenerasi sahabat anti bullying tiap tahunnya. Anggaran program dialokasikan secara berkelanjutan dalam RAPBS tahunan, kemudian kolaborasi eksternal berkelanjutan dengan psikolog untuk capacity building. Kemudian, indikator evaluasi ini dilakukan untuk mengukur dampak. Ada 3 indikator yang diharapkan muncul dan dievaluasi dari keberjalanan program ini. Yang pertama, kuantitatif, yaitu penurunan angka kasus bullying yang tercatat oleh TPPK. Target turun 20 hingga 30% dalam 6 bulan. Kemudian, kualitatif, hasil survei indeks keamanan dan kenyamanan sekolah, yaitu terjadi peningkatan skor 10% dari yang sebelumnya. Kemudian, ultimate goal, artinya yang diharapkan adalah terjadi peningkatan indikator karakter di rapot pendidikan pada siklus berikutnya menjadi baik. Mewujudkan generasi berakhlakul karimah, berprestasi, terampil, dan mandiri yang merupakan visi SDT Cendekia bukan hanya sekedar kalimat yang indah, melainkan komitmen luhur yang kami wujudkan melalui setiap program. Sebagai kepala sekolah, saya sangat menyadari untuk mewujudkan visi tersebut, saya tidak bisa seorang diri dalam merealisasikannya. Tentunya, saya membutuhkan berbagai pihak untuk mendukung keberlangsungan proses dan pembelajaran dalam mewujudkan visi tersebut. Hal pertama yang saya lakukan adalah saya melakukan sinergi dengan segala pihak yang ada di dalam lingkungan sekolah, guru, dan juga tenaga kependidikan. Kita membangun komitmen untuk terus bisa mewujudkan visi SDT Cendekia. Dukungan berbagai pihak tentunya tidak lepas dari keberlangsungan dan kesuksesan program ini. Yayasan memiliki peran serta dalam mensukseskan apa yang menjadi program di sekolah. Kemudian, pengawas sekolah dalam beberapa kesempatan kami melibatkan dan juga memohon dukungan, kritik, masukan terhadap kemajuan SDT Cendekia. Dan tentunya komite sekolah. Hal yang unik yang ada di SDT Cendekia adalah kami memiliki forum silaturahim dalam naungan komite sekolah, di mana forum silaturahim ini dikenal dengan Forsil. Forsil memiliki aktivitas yang terstruktur, terorganisir untuk menjalin hubungan yang erat antara pihak sekolah dan juga orang tua siswa. Saya menjalin kolaborasi eksternal dengan salah satu psikolog yang ada di Kota Pematang Siantar. Nah, langkah awal dalam kolaborasi eksternal ini adalah saya melakukan audiensi dengan psikolog tersebut. Kemudian kami melakukan MOU kerjasama dalam 1 tahun ke depan, khususnya dalam pewujudan program anti-bullying yang ada di SDIT Cendekia. Kemudian, guru-guru dan siswa, juga orang tua siswa mendapatkan pembekalan, pelatihan dalam bentuk sosialisasi dan workshop untuk mensukseskan program Bestiku ini. Untuk mewujudkan generasi berakhlakul karimah, berprestasi, terampil, dan mandiri, kami berupaya melakukan komitmen luhur untuk mewujudkan visi tersebut dari berbagai program. Salah satunya dengan bangga kami persembahkan program Bestiku yang kami yakini bisa mewujudkan visi tersebut. Salam cendekia, salam inovasi.